Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, hebat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bu Wangi mau bertanya dulu, sudah sarapan semua atau belum? Sudah. Berarti selama pembelajaran tidak ada yang lapar, tidak ada yang ngantuk gara-gara lapar. Saya mau tidur aja deh gara-gara lapar. Tidak ada ya? Coba cek kanan kirinya, ada teman yang tidak hadir atau tidak? Ada nggak yang nggak hadir? Hadir semuanya? Hadir, Bu. Kita cek sekitarnya, sudah bersih atau belum? Dari sampah plastik, kertas, sudah bersih? Sudah. Terus cek dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah rapi atau belum? Bajunya ada yang belum dikancing, roknya ada yang belum diresleting, kerudungnya yang mencong-mencong, sudah rapi semua? Sudah, Bu. Berarti sudah cantik dan sudah ganteng semuanya. Siap memulai untuk pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh satu orang di sini. Siapa yang mau mimpin doa? Siapa yang mau mimpin doa? Oke, Mas Yunus boleh maju ke depan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Wangi. Mau membuat kesepakatan kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kesepakatan kelas yang pertama, apa? Harus apa? Disiplin. Kalau Bu Wangi berbicara di depan, berarti kalian kalau tidak dipersilahkan berbicara, tidak boleh berbicara. Disiplin itu apa lagi? Kalau misalkan diberikan tugas harus diapain? Dikerjakan. Kalau mau keluar ke kamar mandi harus apa? Izin. Terus kalau misalkan meminjam barang temannya harus apa? Dikembalikan. 4 kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini harus kalian laksanakan. Oke. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional. Semuanya berdiri dulu. Nyanyi yang semangat ya. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Tepuk jempol. 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 Bagus. Tepuk hebat. Hebat. Aku hebat. Yes, yes, yes. SD SK Cipta Kenanga. Berprestasi, inklusif, berkarakter. Yes. Oke. Hari ini Bu Wangi akan menyampaikan sebuah materi
dengan tujuan pembelajaran, menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dengan benar. Sebelumnya Bu Anggi mau tanya dulu nih. Kalau kalian di kehidupan sehari-hari itu pernah nggak sih kalian punya masalah? Punya nggak masalah kira-kira? Dari kalian kecil sampai kalian besar, kira-kira pernah nggak menghadapi masalah? Pernah. Contohnya apa? Kalau misalkan kalian begadang, terus bangunnya kesiangan, masalahnya apa tuh? Terlambat datang ke sekolah. Berarti setiap kehidupan, setiap manusia itu kita akan menghadapi sebuah masalah. Benar. Dulunya Bu Anggi mau tanya dulu nih. Tadi kan sudah Bu Anggi beri contoh masalah itu apa. Nah, Bu Anggi mau tanya, permasalahan itu apa? Ada yang bisa jawab atau bacakan tulisan di depan? Acungkan tangannya yang mau membacakan permasalahan itu apa? Oke, Mbak Devi, bacakan. Oke, kalau misalkan kalian membaca cerita pasti ada masalahnya. Masalahnya itu apa? Berarti konflik. Misalkan tokoh antar tokoh atau dengan kelompoknya sudah mulai bertengkar, itu termasuk ke dalam masalah. Kita tonton videonya berikut. Belajar bahasa Indonesia yuk bersama Bumi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang informasi tokoh. Nah setiap cerita itu berisi tentang informasi, kemudian tokoh atau pelaku, serta berisi tentang konflik dan permasalahan. Tokoh dalam cerita tidak hanya manusia, tetapi hewan dan tokoh, sifat tokoh, peristiwa yang terjadi, tempat, waktu, permasalahan yang dialami. Yuk coba perhatikan cerita berikut ini. Saat libur sekolah, ayah mengajak Benny lari pagi. Benny pun bersiap-siap ganti baju. Saat ingin memakai baju olahraga kesayangannya, ternyata bajunya sudah kekecilan. Benny tidak dapat lagi memakainya. Bu Anggi sudah membagi kelompok pada pertemuan selanjutnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silahkan diingat-ingat. Ini kelompok 1, 2, 3. Ingat masing-masing ya, jangan ketukar. Nanti giliran dipanggil kelompok 2, ternyata yang maju kelompok 1. Nah, Bu Anggi mau tanya nih. Bu Anggi sudah ada gambar di depan papan tulis ini. Ada gambar apa? Ada yang tahu cerita ini judulnya apa? Sesuai gambarnya. Judul ceritanya apa? Gajah dan Semut judul ceritanya. Di dalam cerita Gajah dan Semut kira-kira termasuk ke dalam cerita atau bukan? Cerita itu ditampilkan oleh tokoh manusia saja atau boleh hewan juga? Boleh hewan juga? Boleh? Berarti cerita Gajah dan Semut ini termasuk ke dalam sebuah cerita. Yang pertama, ciri-ciri cerita itu mulai muncul. Tokoh mengalami kesulitan, konflik atau tekanan. Kalau misalkan udah ada pertengkaran, udah ada berantem, itu dimulainya sebuah permasalahan. Yang kedua, biasanya muncul setelah pengenalan tokoh dan latar. Tokoh itu berarti orang yang memerankan cerita tersebut. Setelah perkenalan, misalkan pada suatu hari hiduplah seorang ayah dan ibu di sebuah desa. Nah, setelah cerita itu muncul permasalahan. Yang ketiga, mendorong cerita menjadi lebih seru atau menegangkan. Kalau nggak ada permasalahan, sebuah cerita nggak akan
seru. Makanya yang bikin seru itu kalau misalkan cerita itu ciri dimulainya permasalahan. Ada lagi yang ini bertanya? Atau Mas Gilang kurang puas sama jawabannya? Sudah puas? Sudah puas. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Yang mau bertanya siapa? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau gitu sebelum membagikan LKPD kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya. Kita ikuti gerakan yang ada di video. Yang semangat ya. Oke, sudah. Boleh duduk kembali. Buangi bagikan LKPD-nya sesuai kelompok. Kelompok pertama, Buangi berikan cerita Malin Kundang. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Sebelumnya, kalian baca terlebih dahulu ceritanya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya, nama-namanya. Kelompok 2, Buangi beri cerita Timun Mas. Sebelum menjawab soal, jangan lupa dibaca dulu ceritanya dan diberi nama anggota kelompoknya. Kelompok terakhir, Buangi beri cerita bawang merah dan bawang putih. Sebelum menjawab, ceritanya dibaca dulu, terus kalian tulis nama anggota kelompoknya. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Tulis nama kelompoknya dulu, Mbak. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya LKPD-nya ke depan. Semuanya maju, nanti akan ada yang membacakan. Tulis nama kelompoknya dulu, Mbak. Nih nama kelompoknya dulu, udah semua? Udah, ya kita diskusi sama-sama. Boleh diskusi, rembukan, deket-deketan, yang mau berdiri boleh, yang mau deket-deketan sama temennya juga boleh, kita diskusi. Baca ceritanya. Nanti kan di sini ada pertanyaan nih. Nanti pertanyaannya diisi. Nih. Nih, Buangi pinjam, Mbak. Nih, di sini ada pertanyaannya nih. Mbak pinjam pulpennya, Mas. Nih di sini kan ayo diskusi. Jangan diem-diem.
Dikerjakan lah. Kan biasa dengar cerita Malin Kundang kan? Pernah nonton nggak? Baca pernah, tapi pernah dengar ceritanya. Gimana kejadian cerita tersebut? Udah dijawab, berarti nomor 3. Mengapa Malin Kundang merantau? Merantau itu apa sih? Gak apa-apa, nanti di staples lagi. Gue staples lagi ya. Presentasi ayo. Acungkan tangannya. Yang tinggi dong, masa ngacungnya segini? Kelompok 1, kelompoknya Malin Kundang boleh maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang ini. Ya Mbak Depi, Mbak Sharon, Mas Alfa, Mas Yunus, silakan presentasi. Dibuka dulu, terus perkenalan, habis itu baru hasil diskusinya disampaikan ke teman-teman. Nanti teman-teman yang sudah ada di depan presentasi kalian tanggapi. Gimana sih presentasi dari teman-teman dari kelompok Malin Kundang ini? Yap. Yang kenceng dong, Mas Yunus, yang kenceng suaranya Mas Yunus. Yang kenceng suaranya Mas Yunus. Apa yang ditulis? Nih. Nih loh ini. Yang kenceng. Konflik utamanya apa? Yang kenceng. Malin Kundang menolak mengaku ibunya sendiri karena malu akan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh duduk dulu. Kita tepuk jempol untuk kelompok 1. Tepuk jempol. 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 Ada yang mau menanggapi kelompok Malin Kundang atau tidak? Dari kelompok siapa yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tentang cara presentasinya atau sudah paham semua ceritanya Malin Kundang? Untuk Mbak Fitri. Boleh duduk. Sekarang boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju duluan? 2. Kelompok 2, oke, maju duluan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Ini. Perkenalan dulu. Dari salam dulu. Kalau nggak selamat pagi, boleh. Dengan orang jahat, keberanian dan kecerdikan bisa mengalahkan kejahatan, bersikap setia dan melindungi keluarga adalah tindakan mulia. Ditutup. Sekian presentasi dari kami. Sekian prestasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Merah dan bawang putih. Bawang putih digambarkan rajin dan dekati, sedangkan bawang merah pemalas dan iri. Oke, sudah dengar tanggapan dari Mas Mijam tentang kelompok 3? Sudah. Kita tepuk jempol untuk Mas Mijam. Tepuk jempol. 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 Bagus. Kelompok 3 boleh duduk. Buangi akan mengambil atau kumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai kan? Sudah membagikan soal evaluasi. Nanti kan akan Buangi bagikan nih soal evaluasi bukan kelompok tapi masing-masing dari kalian mengerjakan sendiri, tidak berkelompok. Sebelumnya Buangi beri penguatan dulu nih dari LKPD yang sudah kita kerjakan sama-sama. Yang pertama ceritanya tentang apa? Kelompok pertama? Malin Kundang. Yang kedua tentang? Timun Mas. Yang ketiga tentang? Bawang merah dan bawang putih. Kelompok yang pertama tadi sudah dijelaskan permasalahannya kalau ada anak yang durhaka. Di mana? Di Sumatera Barat. Gara-gara merantau sudah kaya, ternyata ia lupa sama orang tuanya karena orang tuanya miskin, terus malu punya orang tua seperti ibunya. Ibunya iri kepada bawang
putih. Tapi karena keiriannya itu menimbulkan sebuah keburukan. Ia tidak seberuntung bawang putih mendapatkan labu emas, labu yang berisi emas. Sudah paham? Semua permasalahan yang sudah dikerjakan dari masing-masing cerita kalian yang sudah dapatkan? Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan masing-masingnya, jangan lupa diberi nama dan kelas. Disilang. Ya. Jangan lupa nama kelas. Ada 4 soal yang disilang dan 1 soal esai. Sudah selesai. Oke, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada nggak di antara kalian yang ingin bertanya terkait materi permasalahan dalam cerita? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya. Berarti kita simpulkan sama-sama bahwa sebuah permasalahan dalam cerita itu muncul setelah perkenalan. Diawali atau ciri-cirinya bagaimana, Bu? Ciri-cirinya sudah mulai ada pertengkaran, konflik antar tokoh. Itu sudah memasuki ciri-ciri dari sebuah permasalahan. Setiap permasalahan ada penyelesaiannya atau tidak? Ada. Berarti kalau misalkan kalian punya permasalahan nih, tidak perlu dicerita nih. Kita beralih dulu ke permasalahan di kehidupan kalian sehari-hari. Kalau kalian mengalami permasalahan, bisa nggak kalian mengatasinya? Bisa dengan cara apa? Tidak mengulanginya. Berarti kita cari tahu dulu penyebabnya. Baru setelah itu kita selesaikan permasalahannya. Oke. Sebelum pulang, sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian kasih rating berapa? Antara 1 sampai 10. 10. Berarti kalian semua sudah paham? Sudah. Kita nyanyi lagu daerah dulu. Berdiri semuanya. Kira-kira lagunya apa ya? Lagunya Ampar-Ampar Pisang. Hafal nggak semuanya? Hafal. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Masak gigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cang curupan. Bengkok dimakan api. Apinya cang curupan. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Nang mana batis kutung dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Masak sebiji
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Sebelum pulang, Bu Wangi mau mengingatkan tentang pembelajaran selanjutnya. Hari apa kita akan bertemu mata pelajaran Bahasa Indonesia lagi? Hari Jumat. Berarti kita ketemu lagi mata pelajaran Bahasa Indonesia di hari Jumat dengan materi SPOK. Ada yang tahu SPOK itu apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Berarti minggu depan materinya SPOK. Sebelum memulai pembelajaran di hari Jumat, kalian harus mempelajari materi SPOK di rumah terlebih dahulu. Dari mana? Baca-baca, boleh baca di internet, boleh baca di YouTube, boleh nonton YouTube materi tentang SPOK, boleh. Nah, untuk pembelajaran hari ini bagaimana, Bu? Sebelum kalian lupa, nanti kan materinya pasti bikin lupa nih. Kalian ulas lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang sudah kalian tonton hari ini, kalian ulas lagi di rumah dengan cara bagaimana, Bu? Misalkan kalian penasaran nih, tadi kan dapatnya cerita Malin Kundang. Terus penasaran sama ceritanya bawang merah dan bawang putih. Kalian boleh membaca cerita bawang merah dan bawang putih di rumah. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh satu orang. Kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Wangi. Siang dan selamat pulang Bu Wangi. Selamat siang dan selamat pulang. Tadi pagi kan Bu Wangi sudah tanya nih, gimana perasaannya saat berangkat ke sekolah? Perasaannya senang. Terus sekarang kalau misalkan mau pulang perasaannya kayak gimana? Jawab. Hey. Sekian pembelajaran pada hari ini. Hati-hati di jalan. Sampaikan salam kepada orang tua. Semoga sehat selalu. Besok bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.